Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Syahabuddin dalam channel YouTube Syahabuddin Al-Islami. Pada kesempatan kali ini saya berusaha mencoba menyampaikan materi tentang tahsinul Quran, melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu bab makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf. Untuk membantu kita cepat dalam membaca Al-Quran, mempelajari makharijul huruf, maka para ulama qiraat menuangkan cara pengucapan setiap huruf dalam bentuk tulisan. Dengan mengetahui makharijul huruf serta ditopang oleh latihan pengucapan huruf secara baik terus-menerus, maka seorang pembaca Al-Quran insyaallah dapat melancarkan lidahnya dalam mengucapkan huruf dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, para ulama qiraat membagi makharijul huruf ini menjadi 5 tempat. Yang pertama adalah al-jauf. Apa itu jauf? Rongga mulut. Yang kedua adalah al-halaq atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan atau lidah, huruf yang keluar dari lidah. Yang keempat adalah syafatain atau syafatan, huruf yang keluar dari dua bibir. Yang ketiga adalah al-khayshum, huruf yang keluar dari rongga hidung. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas satu huruf saja atau satu makharijul huruf saja, yaitu makhraj huruf jauf atau rongga mulut. Nah, ini rongga mulut ya. Jadi jauf ini memang tidak ada secara khusus hurufnya, namun setiap huruf yang kita baca pasti itu mengikuti kaidah jauf, rongga mulut. Nah, ini harus perhatikan para jamaah sekalian, karena memang di antara kita dalam membaca jauf ini kurang diperhatikan, bahkan tidak dianggap penting. Namun perlu diperhatikan para jamaah sekalian. Jauf ini adalah makharijul huruf atau makhraj huruf, salah satu dari penamaan makhraj huruf. Dan ini wajib kita laksanakan dalam bacaan. Karena di antara kesalahan yang besar yang pernah saya bahas adalah menjadi salah dalam pengucapan makharijul huruf. Ya. Jauf ini terbagi menjadi 3. Atau rongga mulut terbagi menjadi 3. Yang pertama itu huruf waw atau dhammah. Di dalam kaidah bahasa Arab yaitu dhammus syafatain dhamman muhkaman, yaitu dengan memonyongkan mulut kita, mencucukkan ataupun mengismamkan mulut kita dengan sempurna. Contoh, ya, monyong, Jadi kaidahnya mengismamkan atau memonyongkan dalam kaidah tajwid istilahnya dhammus syafatain dhamman muhkaman. Yang kedua itu huruf ya atau harakah kasrah. Nah, ini istilah dalam bahasa Arab yaitu khafdul fakkis sufla, menurunkan bibir bawah kita. Contoh, i, ni, ri, ki, dan khafdul fakkis sufla, menurunkan bibir bawah kita. Kalau kita gabungkan dengan pertama a, i, u, i, nu, ni, ru, ri. Selanjutnya yaitu huruf alif atau harakah fathah. Ini yang ketiga ya para jamaah sekalian. Kaidahnya adalah fathul fami fathan tamaman. Apa? Fathul fami fathan tamaman.
membuka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna, baik itu vokalnya A atau O. Contoh, A, Ba, Ta, Ta, Kho, Lo, Bo, O. Dibuka seperti ini ya. Kesalahannya ketika membaca huruf haruf fathah atau alif itu, ketika dalam kaidah jauh itu memonyongkan dengan vokal O ya. Ini yang sering terjadi di antara kita. Contoh misalnya Bu, dimonyongkan, tidak boleh. Bu, Ro, O, itu harus kita hindari para jamaah sekalian. Ini yang sering terjadi. Bahkan Syekh Mansur, salah satu ilmu qiraat dari Jordania, dia mengatakan di antara dosa-dosa yang diabaikan adalah meremehkan rongga mulut dalam pengucapan. Nah, kalau kita gabungkan seperti ini, A, I, U, Na, Ni, Nu. A dibuka, A, I, U dimonyongkan, I-nya bibirnya diturunkan, I, U, Na, Ni, Nu. Ketika vokal O, Bo dibuka, bukan Bo, Bo, Di diturunkan bibirnya, Du, Bo, Di, Du. Nah, ini harus perhatikan para jamaah sekalian ya. Ini jauh ini selalu mengikuti setiap huruf. Nah, kalau bagaimana kalau dia harokannya sukun, maka kembali ke kaidah awal. Kembali kepada fathah alif. Contoh misalnya ya, dibuka mulutnya, dibuka rongga mulutnya. Jadi dalam kaidah fathul fami fathan tamaman, membuka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Ya, dimonyongkan, balik lagi. Nasta'in, na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kembali ke harokat fathah atau huruf alif. Nah, sekarang saya contohkan dalam bacaan isti'adzah. Silakan diperhatikan, lihat rongga mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dalam contoh bacaan isti'adzah. Dalam contoh bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah silakan dilihat ya. Tadi kalau ada bacaan O, nah, saya tidak menyongkan bukan O, syai'o, tapi syai'o, mirra ya, irrahman. Nah, materi ini sangat penting para jamaah sekalian. Kalau kita tidak melatih, khawatir bacaan kita keliru atau salah. Oleh karena itu saya mengajak, bukan hanya di channel YouTube ini, silakan bagi kawan-kawan atau para jamaah sekalian, yuk kita belajar Al-Quran kepada guru-guru yang mungkin dalam ilmu Al-Quran ataupun bacaannya aktif, ataupun guru yang misalkan ini penting. Talaki dengan guru penting. Kalau di dunia maya ini hanya sekedar kita menambah pengetahuan. Nah, kalau untuk lebih dalam lagi, kita harus datang ke majelis-majelis Al-Quran. Semoga bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi Al-Fakir. Jangan lupa like, subscribe, komen untuk keberlangsungan dakwah Islam ini ataupun dakwah Al-Quran ini. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.